Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, kita pantau bersama bagaimana jalannya perayaan Imlek yang dirayakan pada hari ini di sejumlah titik di tanah air tentunya. Dan yang Anda saksikan hari ini di layar kaca ataupun pada pagi ini adalah visual terbaru di mana yang sebelah kiri merupakan dari Petak 9 Jakarta Barat, sementara di bagian kanan ada di Medan, Sumatera Utara. Perayaan Imlek pada pagi ini seperti pantauan jurnalis Kompas TV di sejumlah titik juga tadi menyebutkan bahwa memang agendanya pada pagi ini biasanya umat datang ke wihara ataupun ke kelenteng untuk melakukan sembahyang pagi dan biasanya dilakukan hingga siang hari atau paling tidak pada pukul 12 siang nanti, dan juga biasanya setelah dari beribadah umat akan berkumpul dengan keluarga, makan bersama dan juga merayakan Tahun Baru Imlek dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti berlibur. Kalau kita lihat dari gambar di Petak 9 Jakarta Barat, saudara, para umat memang tengah melakukan sembahyang pada pagi ini yang memang sudah ramai pada sejak pukul 6 pagi tadi, terus berdatangan dan semakin siang ini tampaknya semakin ramai. Dan memang biasanya saudara di Petak 9 ini selalu dijadikan tempat sembahyang bukan hanya ramai pada saat Imlek saja, begitu hari-hari pada saat peribadatan bagi masyarakat Tionghoa juga selalu ada event-event tahunan yang diselenggarakan di Petak 9 Jakarta Barat. Biasanya saudara selain juga sembahyang pada malam sebelumnya atau mungkin bisa jadi pada hari ini juga ada kegiatan lain seperti misalkan adanya barongsai dan juga tarian lampion begitu. Sementara kita lihat juga di Medan tidak kalah ramai seperti di Petak 9, banyak juga masyarakat Tionghoa yang datang untuk merayakan Tahun Baru Imlek ataupun memasuki Tahun Kuda Api di tahun ini. Seperti di Jakarta, masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek di Medan, Sumatera Utara juga datang ke tempat peribadatan sejak pagi tadi, paling tidak pada pukul 6 pagi tadi sudah ramai oleh warga. Oke, sama seperti sebelumnya disebutkan oleh jurnalis Kompas TV, sejak pagi tadi pada pukul 6 pagi masyarakat Tionghoa di Medan sudah ramai berdatangan ke pusat-pusat peribadatan untuk berdoa, dan tadi juga sempat ada wawancara dari jurnalis Kompas TV yang berbincang begitu dengan warga yang datang ke vihara dan juga kelenteng, dan ini mengharapkan tahun baru ataupun tahun kuda api ini akan jauh berlangsung lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya, termasuk di berbagai sektor begitu, perekonomian, politik, dan kehidupan bermasyarakat lainnya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri di Petak 9 Jakarta Barat. Selamat pagi Jihan, apabila tadi Anda melaporkan pada pagi tadi suasana di Petak 9 sudah ramai, bagaimana dengan saat ini, apakah semakin ramai Jihan? Ya, Ian dan juga saudara, sampai saat ini memang kondisinya semakin ramai begitu ya, yakni dari para masyarakat Tionghoa ataupun umat ini kembali berdatangan dan silih berganti begitu ya, ada yang datang lalu ada juga yang pulang. Nah, memang saat ini situasinya yang bisa saya gambarkan dari para umat ini sedang melakukan ibadah, yakni di lantai 1 ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV dan Yosua, para umat ini sedang melakukan ritual sembahyang ataupun ibadah begitu ya, ada yang membakar dupa, lalu juga dilanjutkan dengan pembakaran kertas kimchua atau kertas kim untuk kemudian nanti ditaruh di tungku, dan ini merupakan lambang dari ataupun membakar materi ataupun filosofinya ini adalah membakar materi lalu juga uang begitu ya. Nah, ini akan ditunjukkan seperti yang Anda bisa lihat begitu ya, ini adalah
visual dari para umat yang sedang melakukan pembakaran, lalu nanti akan ditaruh ke tungku. Nah, kondisinya seperti yang saya bisa gambarkan memang semakin ke sini, yakni di pukul 9.35 waktu Indonesia Barat ini semakin ramai begitu ya, yakni dari masyarakat ini membawa dupa, lilin, kertas kim, bahkan tadi kami sempat melihat ada yang membawa bunga dan juga ada tradisi yang turut dilakukan di sini, yakni tradisi melepaskan burung, yakni kalau kita berbicara terkait tradisi tersebut, filosofinya ini adalah untuk melepaskan binatang ke habitat aslinya. Nah, kalau yang Anda bisa lihat di sini Yan dan juga saudara, memang sudah ramai dekorasi dengan tema pastinya warna merah dan juga kuning, dan juga di sini memang suasananya walaupun ramai tetap hikmat begitu ya, dikarenakan memang ini memasuki hari raya yang tahunnya ini merupakan tahun kuda api. Nah, kalau kita berbicara terkait sebelumnya, memang persiapan sudah dilakukan sejak hari kemarin-kemarin, yakni dari vihara ini sudah dilakukan kegiatan bersih-bersih sejak tanggal 16 kemarin, dan memang dilakukan untuk membuang energi negatif yang tersisa dan menyediakan ruang untuk energi positif untuk bisa masuk. Nah, nantinya dari lantai 1 ini para umat akan naik melalui tangga ke lantai 2, yang mana di lantai 2 ini terletak ruang altar utama untuk melanjutkan ibadah, yakni di dalamnya ini sudah ada pastinya patung-patung, yakni patung dewa, yang nantinya pasti dari para umat ini melanjutkan sembahyang di atas. Nah, memang tadi kami sempat berbincang juga dengan para masyarakat Tionghoa yang ada di sini. Memang setelah mereka melangsungkan sembahyang di Vihara Dharma Bakti Petak 9 ini, nantinya mereka pasti akan pulang ke rumah masing-masing untuk kemudian melanjutkan perayaan Imlek tahun 2026 ini di rumah masing-masing. Nah, Yan dan juga saudara, seperti yang Anda bisa lihat, ini memang dari para umat silih berganti begitu ya, melakukan persembahan kepada para dewa-dewa. Kalau di bawah ini dewanya yang dipersembahkan adalah kepada dewa bumi, lalu di atas yakni di lantai 2, tepatnya di ruang utama, ini akan dilakukan ibadah kepada Dewa Langit. Sementara informasinya yang bisa kami sampaikan itu, Ian. Oke, Jihan, apakah Anda sempat berbincang begitu dengan warga Tionghoa yang datang ke Petak 9? Apa sih harapan mereka di tahun baru Imlek ini? Ya, Ian dan juga saudara, tadi selepas mereka beribadah, memang kami sempat bertanya terkait harapannya di tahun kuda api saat ini. Pastinya adalah untuk mendapatkan berkah yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Lalu di tahun ini, yakni di tahun 2577 Kongzili, ini harapannya adalah untuk kemudian mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Nah, kita coba kali ya untuk berbincang dengan salah satu umat yang sudah selesai melakukan ibadah di sini. Saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu umat. Halo Kak, Mas boleh bincang sebentar? Oh iya, boleh. Ini kan lagi perayaan Imlek ya di tahun kuda, betul. Nah, pertama-tama yang saya mau tanyain, kenapa memilih sembahyang di vihara ini? Kalau saya lebih, karena saya percaya di wihara ini merupakan tempat yang didatangi kebanyakan Tionghoa yang merayakan Imlek. Jadi energi dari doa-doa dari warga-warga Tionghoa di sini, saya rasakan energi cukup besar. Makanya saya datang ke sini, karena pada saat berdoa dan memanjatkan keinginan, nah itu apabila di sekitar energinya positif, nah itu akan lebih sampai ke atas. Ya. Tapi sebelumnya saya juga mau tanya, makna Imlek tahun ini kalau untuk Masnya sendiri apa sih? Dengan Mas siapa sebelumnya? Saya dengan Ocha. Ya, makna Imlek tahun ini. Kalau untuk makna Imlek khususnya untuk
untuk tahun kuda ini saya rasa merupakan tahun di mana semua energi dari setiap orang itu akan leap forward apapun untuk cita-cita yang ingin diharapkan. Baik itu untuk karir, keuangan ataupun asmara. Mungkin kalau dari tahun sebelumnya dilihat agak sedikit drop. Nah, saat inilah saya rasa untuk tahun kuda ini semua orang bisa untuk melangkah lebih maju dan lebih cepat seperti kuda. Berarti harapannya, ada nggak sih harapan tersendiri mungkin untuk yang ingin diwujudkan di tahun ini? Kalau untuk saya pribadi lebih ke lebih ke karir dan financial. Iya, karir dan financial, karena untuk CEO-nya saya kebetulan energi yang sangat kuat itu adalah energi untuk di karir atau usaha dan juga finansial. Nah, sempat nyocokin nggak sih terkait CEO dan juga tahun kuda api tahun ini? Iya, saya sempat cocokin. Gimana itu, Mas? Saya ngerasa sebenarnya sebelum ini kan tahun barunya sekarang hari ini, tapi untuk secara kejadian itu memang sudah mulai berjalan ke arah ini. So is kind of match. Terakhir, apa yang disiapkan di rumah setelah pulang dari ibadah ini? Mungkin ada perayaan dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau dengan keluarga sebenarnya sudah semalam. Nah, ini ya sudah dari semalam. Tapi kalau ini lebih ke acara small gathering aja sih gitu. Nothing yang Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, Sekali kasih. lagi, Mas, itu dia Yan dan juga saudara perbincangan singkat kami dengan salah satu umat yang memang sudah selesai melakukan ibadah di vihara ini, yakni harapan-harapannya adalah untuk mendapatkan berkat lebih baik lagi di tahun ini. Ada juga yang berharap untuk kehidupan asmaranya, lalu juga financially lebih stabil lagi. Sementara informasinya itu, Yan, kembali ke studio. Oke, banyak harapan dan juga doa yang dipanjatkan pada tahun baru Imlek ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Denny Yosua atas laporan langsungnya dari Petak 9 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser saudara ke Medan, Sumatera Utara. Ada jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting di sana. Emir, tadi di Jakarta, tepatnya di Petak 9, Jihan Jufri melaporkan begitu ramai begitu warga Tionghoa yang beribadah pada pagi ini. Bagaimana dengan di Medan pada pagi ini? Apakah suasana yang sama juga terlihat di sana? Ya, Yen Roman dan juga saudara, memang sejak pagi tadi warga sudah mulai memadati kawasan dari Mahavihara Maitreya yang menjadi salah satu tempat yang melaksanakan ibadah pada Imlek tahun ini. Dan memang sejak pagi tadi warga khususnya umat Buddha sudah mulai berdatangan untuk melakukan memanjatkan doa ataupun beribadah pada tahun baru Imlek 2577 Kongzili ini. Dan memang informasi untuk Anda juga saudara, di Mahavihara Maitreya ini menjadi salah satu tempat yang ramai yang ada di sekitar kota Medan, karena memang vihara ini merupakan salah satu vihara terbesar di Asia Tenggara. Dan juga untuk memeriahkan suasana Imlek pada tahun ini, memang ribuan lampion dipasang sebagai dekorasi. Begitu juga terdapat dekorasi-dekorasi bernuansa Tiongkok lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh warga yang berkunjung untuk berfoto ataupun menjadi spot untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Dan pantauan kami juga tadi, warga yang berdatangan berbalut dengan nuansa merah ya tentunya pada tahun Imlek ini, berdatangan bersama dengan sanak saudara dan juga keluarganya untuk merayakan tahun baru Imlek 2577 Kongzili ini. Dan untuk di Mahavihara Maitreya ini, Yan Rahman dan juga saudara, pada tahun ini mengangkat tema doa untuk perdamaian dunia, dan memang ini adalah tema yang sama dengan tahun sebelumnya. Dan untuk ibadah di vihara ini akan dilaksanakan 3 hari khusus untuk umat Buddha. Lalu pada hari keempat sampai dengan beberapa hari ke depan memang sudah dibuka untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat umum bisa datang ke lokasi ini untuk melihat-lihat ataupun merasakan suasana Imlek dan juga mengabadikan foto-foto, karena memang di sini banyak sekali spot-spot foto yang dapat digunakan karena memang pada Imlek tahun ini ribuan lampion
dipasang. Begitu juga dengan Imlek tahun ini dimeriahkan dengan berbagai acara seperti bazar makanan nantinya dan juga ada acara-acara kesenian. Dan saya akan mengajak Anda, Yan Rahman dan juga saudara, untuk melihat begitulah situasi ataupun suasana di Mahavihara Maitreya pada pagi hari ini. Terlihat warga dengan bersama dengan sanak keluarga lainnya melaksanakan ibadah dan memanjatkan doa pada tahun baru Imlek 2577 Kongzili ini. Dan memang pada malam tadi juga dilaksanakan ibadah dan beberapa rangkaian acara lainnya untuk menyambut tahun baru Imlek. Dan pada hari ini ibadah juga sudah dimulai sampai dengan 3 hari ibadah, terhitung mulai hari ini dikhususkan untuk umat Buddha yang ingin melaksanakan doa ataupun ibadah. Dan nantinya pada hari keempat sampai dengan hari-hari berikutnya akan dibuka untuk umum, Yan Rahman. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba, dan juga juru kamera Dedi Ginting atas laporannya dari Vihara Maitreya, Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.